Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, nama saya Ekman Shah, gelar Pengiran Pucak Marga yang kebetulan saat ini menjabat Kepala Desa Surakarta mulai dari tahun 2015 hingga saat ini. Begawi di umumnya masyarakat Lampung yang ada di Surakarta itu adalah prosesi adat. Jadi setiap ada prosesi adat atau ada perayaan hari kebahagiaan itu disebutnya begawi, artinya berbuat kebaikan atau berbuat, mungkin dalam bahasa sekarang pesta gitu, tapi kalau orang Lampung pada umumnya menyebutnya begawi. Itu kalau paham saya yang dimaksud dengan begawi seperti itu. Jadi prosesi adat atau perayaan hari bahagia itu disebutnya begawi. Di dalam prosesi begawi itu, di situ ada tahapan-tahapannya. Di antaranya pemberian gelar terhadap yang melaksanakan gawi sesuai dengan judul gawinya. Artinya kalau dia memang tadinya bujang, ada bahasa kalimat karena dia sudah mengambil gadis, ada kata bahasa kuwu atau turun mandi, atau pengakuan dia telah menjadi berumah tangga, seperti itu. Jadi artinya setelah dia berumah tangga, gelar antara dia bujang dan gelar pegawo atau yang sudah berumah tangga itu akan berganti gelar, dan disitulah salah satu inti daripada begawi dalam adat Lampung. Nanjar, sedangkan nanjar itu adalah cara penyuguhan makanan di saat prosesi begawi, atau bisa dikatakan pada umumnya Lampung itu dalam penyuguhan makan, penyajian makan itu pada umumnya dan yang dianggap penghormatan itu nanjar. Jadi tidak seperti di zaman sekarang di meja atau di atas tempat kursi begitu, karena kalau dia prosesi adat, penyajian atau penyuguhan makan terhadap tamu itu dihidangkan begitu. Jadi artinya tidak ada di atas meja. Itu untuk kategori yang dimaksud nanjar gitu, karena setiap pelaksanaan adat, cara penyuguhan makannya, cara penyajian makannya itu nanjar, disusun di batayan atau disusun di sesat begitu. Itu kategori nanjar untuk dalam prosesi gawi. Jadi saya selaku kepala desa sangat berharap dan sangat berangan-angan supaya adat budaya Lampung, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, mulai dari yang tanpa biaya hingga yang pakai biaya, itu tetap dilestarikan. Karena apa? Adat itu adalah sebagai aturan. Ketika kita mencintai adat, berarti kita mencintai aturan. Ketika kita menjalankan aturan, insya Allah dalam kita bersosialisasi dengan warga sekitar, dengan lingkungan, itu akan ada aturan-aturan, koridor-koridor. Saya berharap dan mengharapkan sekali para kaula muda di Desa Surakarta pada khususnya, umumnya seluruh Lampung, agar mencintai budaya dan melestarikan budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Untuk memajukan, untuk melestarikan budaya. Karena budaya ini adalah hasanah, adalah kekayaan daripada kita sebagai orang Lampung. Makanan tradisi Lampung untuk mengerjakan adat Lampung itu adalah ada sayur rendang, ada sayur malbi, ada sayur opor, dan juga ada mie balak, dodol balak, dan bekembangnya kembang duit.
kita wajib untuk mepadun. Lilik sebagai itu adalah ciri khas Lampung untuk mengerjakan adat Lampung, namanya mepadun, pegawai puncaknya adat Lampung. Disajikan waktu pada nanjar selesai mepadun, kita hidangkan makanan tersebut. Namanya pangan kibau. Simbol makanan Lampung yang pertama untuk mengerjakan adat Lampung itu adalah mie balak, dodol balak. Itu yang paling diagungkan pada adat Lampung. Bikin dodol balak itu ketan, beras ketan, santan, gula, diaduk di kuali besar, namanya bekage. Nah, setelah bekage masukkan dalam talam bekage. Nah, setelah dingin masuk talam bekage, kita kasih duit, namanya kembang duit itu. Terus dililit sama sebagi tuho. Itu tandanya dia tua, berarti sebagi itu. Sebagi itu tandanya tua. Mie balak itu nasi, ada ayam panggangnya. Di bawah ayam itu ada telur. Jumlah telurnya 12. Dililit juga sebagai. Itu namanya mie balak, dililit juga sama sebagai. Itu tandanya tua, berarti tua dia. Nasi ini nasi tua, namanya mie balak. Nggak ada bandingnya dari nasi-nasi yang lain. Itu mie balak, dodol balak itu. Kata kita orang Lampung, itu nama nasi agung itu. Biasanya kalau sambal terasi ini di setiap momen ada saja terus ya, walaupun kita berbagi atau acara keluarga, ya memang sambal terasi ini tradisi di Lampung harus ada sambal terasi. Namanya sambal terasi mangga. Salah satu bahannya dari kerbau juga, namanya ini sayur malbi. Sayur malbi ini di dalam adat Betawi kita memang harus ada, seperti sama rendang. Cuman bedanya sayur malbi ini teksturnya manis, kalau rendang kan pedas. Ya, bumbu-bumbunya kita kasih lada, bawang merah, bawang putih, kasih jahe dan kecap manis. Tekstur pemasakannya juga agak tidak seperti rendang begitu lama, cuma sekitar 1-2 jam lah. Ini opor ini harus wajib disajikan waktu acara gawe. Ini kita sajikan di dalam acara gawe adat Lampung. Ini wajib ya, karena ini ciri khas Lampung. Setiap ada acara mesti ditanya makanannya, ini khas Lampung Sumbar. Di adat Lampung khususnya pepadun itu ada sistem begawi yang dinamakan begawi. Nah, di dalam proses begawi itu tak terlepas dari acara makan-makan. Makan-makan bersama itu dihidangkan secara bersama. Penghidangan ini dinamakan tanjaran. Tanjaran itu bisa berisikan nasi, sayur mayur, lauk pauk, alat lengkap sebagai sarana makan. Di samping nasi, lauk pauk ini disebut kalat mengan. Di tempat penghidangan itu ada panitia khusus. Panitia khusus yang khusus menyusun tanjaran itu agar tidak bertumpuk-tumpuk. Jadi panitia khusus itu bisa 2 orang, bisa 4 orang tergantung kapasitas begawinya. Nah, tukang yang menghidangkan, menyusun susunan itu tadi, itu disebut tukang tanjar.
Nah, tukang tanjar kalau dia di acara begawi itu punya aturan lagi. Jadi nggak sembarangan orang bisa nanjar. Kalau dia untuk tanjaran perwatin, yang nanjarkan itu laki-laki, nggak boleh perempuan ada di sana. Tidak diperbolehkan perempuan masuk ke sesat untuk nanjar itu. Jadi tukang tanjar itu kalau di prosesi adat harus dilakukan laki-laki. Kalau itu acara begawi, maka yang nanjar ini juga harus punya tingkatan, dilaksanakan oleh pegawa muda. Artinya seorang laki-laki yang sudah menikah dan mempunyai gelar kuwu di dalam lingkungan adat. Kemudian beliau juga harus punya aturan pakaiannya. Jadi tidak sembarangan, nggak bisa pakai celana pendek dan sebagainya. Dia harus pakai sarung dan berpeci. Nah, sarung ini kalau dia pegawa muda dililitkan dari pinggang sebatas lutut. Itu ciri khas bahwa dia pegawa muda. Jadi kalau dililitkan sampai mata kaki itu bukan pegawa muda, itu pegawa tuho, perwatin. Nggak boleh dia menanjar karena sudah menyalahi aturan. Karena seorang perwatin itu tidak diperkenankan bekerja di situ. Nah, jadi yang menanjar adalah pegawa muda. Kemudian kalau acara itu pemandai sebelum gawai, acara makan-makannya itu yang nanjar bukan pegawa muda, tetapi dilakukan oleh bujang, bukan juga perempuan. Seorang laki-laki yang masih bujang, tetapi dia sudah punya gelar yang disebut juluk. Nah, jadi kalau dia belum punya juluk, dia belum bisa ikut nanjar. Yang belum punya juluk itu berada di luar sesat, disebut pematuan atau pematuan itu panitia yang bisa disuruh-suruh orang dari dalam sesat. Oh, ini kurang airnya, ambil. Oh, ini kurang sayur, ini kurang. Oh, ini kurang nasinya. Nah, jadi yang mengadakan perintah dari dalam sesat, yang belum punya gelar nggak boleh masuk ke sesat. Baik dia seorang bujang yang sudah berjuluk ataupun pegawa muda yang sudah bergelar kuwu, semuanya tetap memakai pakaian adat. Sebagai ciri khas, mereka adalah orang-orang lingkungan adat. Sebenarnya Lampung itu mau menikah dia pakai pinang meminang. Nah, dengan dasar adanya pinang meminang ini timbullah kebudayaan penyuguhan makanan terhadap proses tersebut. Nah, penyuguhan makanan inilah yang dikenal dengan nama, ada istilah mie cumbai, mie balak, mie atei, dan mie mepadun. Ini semua proses suguhan dalam proses perkawinan adat pernikahan Lampung. Jadi ada makna-makna tersendiri dalam penyuguhan makanan. Mie balak ini tidak ada ayam bekakaknya. Dia punya nasi dengan lauk pauk lengkap. Semua sayur boleh di sana. Kemudian kapan makan mie balak? Nah, makan mie balak ini kenapa dibuat? Karena mempelai wanita ini kan setelah menikah dia akan memakai adat kuwu, adat mandai namanya. Adat mandai, adat turun mandai. Maka otomatis dia akan mempunyai gelar pangeran. Tanda bersukaria, tanda bersukacita, bergembira, menunjukkan betapa kemakmuran dan kelebihan dari mereka berdua sehingga ditancapkan sebagai bentuk daripada kemuliaan yang mereka miliki yang disimbolkan dengan uang. Selanjutnya adalah meatei, meatei kibau, ya, meatei atau meatei kibau. Karena apa? Meatei kibau karena biasanya yang disembelih pada saat begawi itu harus kerbau, nggak boleh lain-lain. Maka nasi itu pun disebut meatei kibau. Nasi putih dibuat gunungan juga, terus dikasih potongan kecil-kecil sebesar ibu jari, ya, potongan hati kerbau, ditabur, ditempel-tempelkan di nasi itu, bisa juga di dalam rantang secara khusus terpisah. Nah, jadi mie atei kibau ini kapan makannya? Nah, pada saat mereka melaksanakan pernikahan itu di atas lunjuk, pencanangan mereka bahwa mereka sudah kuwu dalam lingkungan adat, maka kedua belah pihak itu mengadakan penyuapan.
penyuapan kepada mempelai pria dan wanita. Kedua pengantin disuapkan nasi dan mie tuho sama mie mepadun itu hampir sama dengan mie balak, tetapi bedanya mie tuho ini dia ada ayam bekakaknya, ada ayam bekakak atau manuk meram boleh ya. Kemudian nasi itu dililit kain sebagi, ditutup dengan kain sebagi. Jadi sama seperti tadi, semua nasi-nasi yang dihidangkan itu kan ditaruh di dalam dulang atau talam bekakai. Sudah nasi ditaruh di sana, dibuat gunungan, dikelilingi dengan sebagai, mengelilingi itu. Sebagai itu dalam kalau kita logikan sekarang merupakan penutup, tapi kalau pada zaman dulu merupakan mie yang harus dibagi-bagikan kepada para raja-raja. Jadi harus terhormat dengan kain yang terhormat. Nah, jadi kapan memakan mie tuho atau mie mepadun? Mie mepadun ini ada dua jenis. Yang pertama, mie mepadun dibuat dua set. Yang satu set diletakkan di tempat perwatin laki-laki, para tokoh-tokoh adat laki-laki. Yang satu set diletakkan kepada pihak ibu-ibu. Nah, lalu siapa yang akan memakan nasi-nasi ini? Yang akan memakan nasi-nasi ini adalah setelah proses pencanangan, proses nyakai mepadun, ngunggahi bumi bahasanya, dia sudah bergelar sultan, sudah selesai. Kemudian si tokoh adat menyampaikan nasihat, ujangan, petunjuk petua, kemudian diakhiri dengan doa, maka diadakan acara makan bersama. Selanjutnya di dalam adat Lampung itu gawi itu khususnya yang dipotong itu adalah hewan kerbau, bukan sapi, bukan onta, kuda, kambing dan sebagainya, khusus kerbau. Kenapa harus kerbau? Kerbau itu pertama kali dia simbol daripada keluguan ya, bukan bodoh tapi lugu, polos, terlalu percaya kepada orang lain dan sebagainya. Kemudian kerbau juga adalah simbol pekerja keras, simbol pekerja gigih. Di dalam prosesi adat ini ada, kita sering sebut 2.400, 4.800, 6.000, 60.000, 1.200 dan sebagainya. Nah, tetapi yang lazim kita ketahui, nilai-nilai yang saya bilang tadi adalah nilai uang. Sebetulnya hal seperti itu adat Abung, khususnya Abung Siwomigo, kita khususkan kembali ke Nunyai, kan ada yang menyebut Nunyai ini serbo cukup tandono liau. Jadi serbo cukup tandonya liau itu kalau dia melakukan prosesi adat semuanya harus lengkap. Sebagai contoh, dia sebagai simbol dia adalah yang punya kejayaan itu. Jadi dia harus serba ada, nggak boleh minta kepada orang lain, dia cukup. Nah, jadi bagaimana cara kita menyimpulkan cukup kejayaannya itu? Pada saat begawai ada bahasa 12, 24, 24 dawo dan 60. Ini kalau pada zaman dahulu sebelum ada nilai uangnya, maka nilai angka-angka ini adalah nilai angka kelengkapan tamu yang hadir. Karena apa? Lampung itu ada yang disebut seruas tigo bukau. Seruas tigo bukau itu satu ruas tiga buku, seperti bambu itu kan satu ruas ada buku-bukunya. Buku-bukunya itu ditandai dengan kebudayaan, kedatuan di Pucak, kedatuan di Pugung, dan kedatuan di Belalau. Yang masing-masing 3 orang datuk ini mempunyai 4 orang putra. Pada saat keturunan Ratu di Pucak melaksanakan gawe, maka 12 orang pangeran dari keratuan ini tadi hadir semua. Jumlahnya 12 orang. 12 orang dengan istri mereka
masing-masing menjadi 24. 24, apakah mereka juga membawa bujang dan gadisnya? Juga jumlahnya 12 laki-laki, 12 perempuan, jumlah 24. 24 ditambah 24, 48. Nah, 48 ini kemudian dia pada saat proses begawe ada yang dinamakan selang semelep. Artinya orang yang datang tapi tak diketahui. Ada bubai dan ragah tuho. Ada sanak semanai. Kemudian ada mulai menganai. Nah, ini kelengkapan yang datang ini berada di luar sesat di tempat lain itu disimbolkan dengan 12. Makanya kalau nunyai begawai 48 ditambah 12 kecukupan menjadi 60. 48 ditambah 12 menjadi 60. Jadi 60 ini disebut sewidak Jawa. Sewidak Jawa artinya 60 dari jauh, datang dari luar-luar jauh. Jadi sewidak Jawa kecukupan proses adat nunyai bila dia melakukan gawe hadir semuanya lengkap di sana. Jadi kenapa bagaimana kita melihat kejayaannya? Karena apa? Karena bujang gadis yang datang tadi bisa membawa 12 emas, 12 selako dan sebagainya juga berjumlah 24. Nah, nilai-nilai ini untuk dipermudah pada zaman sekarang untuk mengumpulkan barang-barang tersebut disimbolkan dengan nilai uang. Jadi kalau untuk mengumpulkan siger sejumlah 24 sudahlah cari saja 2.400 dan sebagainya. Mungkin itu. Jadi pada saat melaksanakan proses begawe itu betul-betul kita harus dapat mengumpulkan kerabat, sanak famili, walaupun jauh tempatnya kita berkumpul bersama sebagai bentuk rasa persamaan persaudaraan yang jauh menjadi dekat kembali.